modul 1 yang telah saya peroleh dari pendidikan guru penggerak selama 2 bulan ini. Jadi selama 2 bulan ini saya mendapat 4 submodul, jadi 1.1 sampai 1.4. Berikut saya tampilkan hasil yang telah saya peroleh. Di modul 1.1 itu tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun. Jadi kita kebiasaan menuntut. Siswa itu kita tuntut untuk menjadi apa yang seperti kita inginkan, dan itu sebenarnya salah. Jadi tugas kita hanya menuntun. Kemudian kodrat anak yaitu merdeka. Merdeka dalam arti merdeka belajar, mereka bebas untuk memberikan pendapat, bebas untuk belajar sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Bermain, belajar sambil bermain, itu bisa menambah pengetahuan terutama motorik halus mereka. Kemudian yang menjadi tujuan utama merdeka belajar yaitu pendidikan berpihak pada anak. Kita selama ini belajar dengan metode ceramah. Nah, sekarang kita balik. Kita belajar fokusnya pada anak didik. Bukan tabula rasa. Artinya di sini anak itu ibaratnya bukan kertas kosong yang kita bebas atau kita mau tulisi apapun, itu salah. Jadi anak itu sudah terlahir dengan tulisan yang remang-remang. Kita tinggal menebalkan menebalkan sifat mereka. Bukan kita menuntut mereka harus seperti ini, harus seperti itu tidak boleh. Jadi kita hanya menuntun. Kemudian dasar berikutnya yaitu budi pekerti. Tugas kita sebagai bu guru atau pak guru memberikan pendidikan budi pekerti di sekolah agar bisa diterapkan di lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat. Petani dan tukang kebun itu maksudnya petani itu menebarkan benih. Jadi cuma tugasnya menanam benih. Kemudian kita tugasnya menyirami, memberi pupuk. Jadi tidak mungkin nanti kita sebar jagung jadinya kacang. Itu tidak. Berikutnya Bu. Apa tujuan akhir dari pendidikan kita ke depan, yaitu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita capai, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi itu tujuan akhir dari pendidikan kita. Kemudian selama modul 1.1 saya sudah melakukan aksi nyata. Berikut videonya. Di sini saya hanya mengambil menuntun dan bermain. Harus selalu ada latar belakang. Kemudian nanti ada tujuan dan hasilnya atau implementasinya yang diterapkan di kelas.
di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai dan peran guru penggerak, nilai-nilainya adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpusat pada murid. Adapun perannya menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Dan aksi nyata saya di 1.2 adalah berikut. Karena di setiap akhir modul, submodul seperti ini disuruh membuat video, kemudian diunggah di LMS, baru menginjak ke submodul berikutnya. Di 1.2 ini saya mengambil kolaboratif dan mendorong kolaborasi antar guru. Kemarin yang sudah kita terapkan, yang membuat taman kecil itu, semenjak beliau menjadi calon guru penggerak, beliau dan harus disertakan testimoni dari rekan guru, kemudian kepala sekolah atau murid. Menerapkan peran dan nilai guru di sekolah. Untuk modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Di sini ada membuat visi itu, kami disuruh untuk menggambarkan atau keinginan apa yang menjadi imaji tentang muridku di masa depan. Jadi disuruh melukiskan. Nah, karena kebanyakan juga nggak bisa kalau melukis langsung pakai tangan menggambar gitu, otomatis semua harus kreatif, mencari ide-ide. Kemarin saya mencari apa yang seperti lukisan itu dari aplikasi Facetune, kemudian saya terapkan di situ. Kemudian disuruh membuat visi yang saya tuliskan, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan mandiri menuju generasi emas Indonesia. Ini bukan visi sekolah, tapi visi saya sendiri sebagai guru penggerak. Next. Kemudian aksi nyata saya di 1.3 berikut. Harus mempunyai pemetaan kekuatan asetnya, yaitu dari guru sendiri, kemudian siswa yang dipunya. Di sini saya masih fokus pada kemandirian. Jadi saya fokusnya ke mandiri dan disiplin.
sudah mulai sejak awal pembelajaran di tahun ajaran baru ini. Jadi mereka saya biasakan lurus dengan nama ketika Pancasila. Ini pembiasaan setiap pagi. Sebelum pulang, mereka saya biasakan untuk menutup jendela. Kemudian merapikan kursi, udah langsung brul pulang semua, jadi berurutan dari yang paling timur. Nah, sekarang karena tugasnya untuk modul 1.4 itu membuat aksi nyata. Jadi nanti belum ada video untuk aksi nyatanya karena kami disuruh untuk mendiseminasikan dulu tentang budaya positif. Berikutnya, Bu. Konsep disiplin positif, disiplin itu bukan hukuman. Disiplin harus muncul dari motivasi internal. Disiplin selalu mendampingi hak dan kewajiban dalam bentuk tanggung jawab. Gagal mendisiplinkan diri berarti didisiplinkan kekuatan lain atau aturan, tertib, atau hukum. Kesimpulan, sebelum murid didisiplinkan kekuatan lain, biasakan mereka bertanggung jawab atas segala perilaku. Next. Posisi kontrol. Yang terkenal itu Diane Gosen itu dalam bukunya Restitution itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer. Guru biasanya itu sebagai manajer. Kemudian siswa dilatih untuk mandiri, bertanggung jawab. Contohnya, nah kalau yang dilakukan orang dewasa, kalau yang tabel posisi kontrolnya identitas gagal dan identitas berhasil. Yang gagal itu sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Contohnya, guru berteriak menunjuk, jika kamu tidak atau saya akan, seperti itu. Kemudian menyalahkan, itu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah. Kamu itu loh nggak kasihan sama bu guru, sudah capek-capek, seperti itu, membuat rasa bersalah pada siswa. Nah, sebagai identitas yang berhasil, sebagai teman itu kita dekati mereka. Nah, saya pikir kamu itu temanku. Bagaimana kalau kita menaati aturannya seperti ini, seperti itu, diajak seperti ngomong-ngomongan dengan teman. Kemudian sebagai pemantau itu cuma kita bertanya apa aturannya. Kemudian coba kamu sebutkan tentang ini, itu sebagai pemantau. Kalau manajer itu sudah di posisi yang paling baik, yaitu kita bertanya dulu apa yang kamu yakini tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya, apa kita bisa memperbaikinya bersama-sama. Jadi sebelum kita menginjak ke seperti ini, biasanya kelas harus punya kesepakatan kelas. Di sini sudah saya buatkan anak-anak yang membuat sendiri. Kemudian saya tempelkan nanti dari kesepakatan kelas itu, contohnya
Tidak boleh berlarian di dalam kelas, berarti itu termasuk kesepakatan kelas. Kemudian tidak makan dan minum di dalam kelas. Terus ketika guru menerangkan kita harus mendengarkan. Itu mereka sendiri yang membuat. Jadi kalau mereka melanggar, apa konsekuensinya? Saya nggak menghukum, nggak membicarakan menghukum, tapi konsekuensinya apa? Belajar di luar Bu 1 jam pelajaran. Itu mereka ketika mereka sadar salah, mereka langsung Bu, saya tadi ini. Ya udah, apa konsekuensinya? Belajar di luar 1 jam. Next Bu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Sebenarnya hampir sama, cuma hukuman itu lebih tegas. Kemudian ada lagi yang paksaan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Next Bu. Teori, 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, jadi guru itu biasanya menerapkan hukuman atau konsekuensi itu ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Siswa pun juga demikian. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi misalnya siswa, mereka tidak pernah terlambat. Mungkin alasannya ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau aku terlambat berarti nanti aku dihukum. Seperti itu mungkin motivasinya mereka. Kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan. Misalnya ibu ini, nanti kalau kamu nggak terlambat nanti tak kasih hadiah. Itu berarti untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Itu saya terbiasa disiplin. Kalau saya terlambat saya malu pada diri sendiri. Itu berarti menghargai. Itu motivasi internal. Next Bu. Next. Keyakinan kelas tadi. Kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan itu motivasi internal, sedangkan aturan motivasi eksternal. Dari kesepakatan kelas, kemudian nanti akan dibuat ke keyakinan. Kesepakatan kelas ini contohnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Contoh lagi, kalau yang A itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu termasuk kesepakatan. Kalau keyakinannya, misalnya datang tepat waktu, nanti keyakinannya tentang kedisiplinan, kemudian tanggung jawab. Jadi keyakinan itu nilainya, kalau kesepakatan itu bentuk aturannya. Berikutnya sudah sama, itu peraturan sama keyakinan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar dari anak-anak tentang cinta dan kasih sayang. Di sekolah itu atau di rumah pun mereka masing-masing punya 5 kebutuhan dasar. Itu ada yang pertama, cinta dan kasih sayang, kesenangan, bertahan hidup, penguasaan, dan kebebasan. Contohnya seperti Haselo, saya di kelas ini stylenya Haselo. Haselo itu dengan sifat dan sikap yang seperti itu, dia pasti punya kebutuhan dasarnya apa? Saya lihat. Karena apa? Dia dari background orang tua yang bercerai. Berarti dia membutuhkan cinta dan kasih sayang dari guru. Dia cari perhatian karena di rumah tidak menemukan sosok ibu. Jadi dia mungkin caper, biar teman-temannya memperhatikan dia, kemudian gurunya biar memperhatikan dia. Jadi yang dia butuhkan sebenarnya adalah cinta dan kasih sayang. Karena ketika saya ajak bicara baik-baik, pernah ada masalah itu. Kemarin ada masalah itu, kemudian sama ayahnya ditampar, itu sebenarnya dia juga nangis. Lalu cerita, itu kelihatan dari matanya sebenarnya yang dia butuhkan itu bukan sekedar hukuman atau mungkin cuma diomongi atau dikasih tahu, nggak seperti itu. Jadi diajak bicara baik-baik, apa yang kamu inginkan, setelah ini
kamu melakukannya lagi tidak, saya ajak seperti itu. Kemudian ada yang kesenangan, misalnya Bisma itu ngomong atau mungkin kesana kemari mengganggu temannya, itu karena dia motivasinya apa, kebutuhannya, dia senang melakukan seperti itu. Jadi biar teman-temannya juga memperhatikan dia. Penguasaan, kalau penguasaan itu biasanya anak yang lebih besar itu karena dia merasa dituakan, merasa penting, membutuhkan pengakuan. Kalau kebebasan itu ya seperti itu, aku pengen ini, aku pengen seperti ini, ya saksirku. Berikutnya, nah di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu meliputi 3, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, baru menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas. Kalau keyakinan rasa apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu termasuk menanyakan keyakinan. Kalau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, itu validasi tindakan yang salah. Next, Bu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menguatkan. Tujuan restitusi memberikan kompensasi, ganti rugi dan pemulihan bagi korban baik manusia, barang milik pribadi maupun barang milik umum. Untuk menuntun siswa pelaku kesalahan untuk memahami tindakan dari perilaku mereka dan memperoleh lagi rasa percaya diri. Membiasakan prinsip berbuat salah itu manusiawi dan sadar yang terpenting adalah segera memperbaiki, kemudian kembali ke komunitas atau kelas dengan lebih kuat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Contoh tabel kejadian dan restitusinya. Kejadian, anak menyobek artikel di mading. Kebutuhan, mungkin mereka butuh penguasaan, ingin diakui, atau bisa dia juga butuh kasih sayang, ingin ditegur gurunya. Restitusinya, menulis ulang artikel dan memajangnya, meminta maaf pada pemajang artikel, kemudian memahami cara membuat artikel, lalu membuat artikel lain dan memajangnya. Contoh lagi, anak-anak membuang sampah sembarangan, mungkin karena dia membutuhkan kebebasan atau bisa juga kesenangan. Restitusinya, membantu petugas kebersihan melakukan tugasnya sampai jangka waktu tertentu, kemudian minta maaf dan mempelajari 5 hal terkait tugas petugas kebersihan dan hidupnya. Next. Nah, ini contoh demonstrasi kontekstual dalam membuat skenario restitusi di kelas saya kemarin. Jadi tugasnya itu membuat skenario. Jadi pura-puranya ada kejadian di kelas. Di sini ada Sotikin yang terlambat, kemudian nanti juga ada lagi kejadian kedua, Bisma minum ketika saya menerangkan. Karena kami sudah membuat kesepakatan kelas kemarin sebelum. Ada Sotikin yang terlambat, kemudian saya restitusi sekalian karena kesepakatan kelasnya kalau terlambat belajar di luar selama 1 jam belajar.
Bisma pun nanti juga demikian. Demikian diseminasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan, terutama tentang budaya positif. Mungkin saya bisa membantu menjawab. Guru hebat. Bila tidak ada pertanyaan atau belum, kita lanjut ke diskusi dulu. Kita sharing. Tadi sudah dijelaskan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menjadi menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman berupa marah, rasa kesal, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Berikut ada beberapa pertanyaan. Ada tindakan guru, kemudian nanti saya ingin salah satu ibu guru untuk memilih apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Tolong Bu Yudit. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk ke dalam hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk ke dalam hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk ke dalam hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut saya itu masuk ke dalam konsekuensi, Bu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk melakukan PJOK, masuk ke dalam konsekuensi. Terima kasih. Mungkin bisa disertai alasan. Contohnya misalnya nomor 1 itu mengapa kok masuk ke dalam hukuman, kemudian yang nomor 5 dan 4 dan 5 itu masuk konsekuensi. Kalau menurut saya, yang nomor 1 itu masuk ke hukuman karena anak itu kan terlambat ke sekolah. Jadi untuk membuat anak itu jadi takut untuk tidak telat lagi, makanya diberikan hukuman mencatat 100 kali di dalam buku. Lalu yang nomor 4 dan 5 masuk ke dalam konsekuensi.
Baik, mengapa jawabannya hukuman atau konsekuensi? Kalau mencatat 100 kali, kemudian lari mengelilingi lapangan, kemudian push up, disuruh mengenakan sepatu sendiri, mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu masuk ke hukuman karena hubungannya dengan fisik. Jadi hukuman fisik. Kalau kita istilahnya menyakiti fisik itu sudah masuk ke hukuman. Kemudian kalau yang paling bawah itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu padahal kan juga termasuk fisik. Mengapa kok konsekuensi? Karena itu sudah terlambat 10 menit ketika pelajaran PJOK. Jadi sudah masuk ke materi atau masuk ke pembelajaran itu hubungannya dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu biasanya kan anak-anak membuat sendiri, kemudian dipatuhi sendiri dan kemudian dilaksanakan sendiri. Kalau ada dia melanggar, masuknya ke konsekuensi, sudah bukan ke hukuman. Hukuman biasanya nanti ke tata tertib. Terima kasih Bu Yudit. Berikutnya, mengapa disiplin positif harus meletakkan kita di posisi control manager? Jadi kita itu punya karakter meliputi kebiasaan, perilaku, soft skill, pola pikirnya, kepercayaan atau keyakinan nilai-nilai. Kemudian nanti ada pengkondisian pembiasaan itu keteladanan yang konsisten dan sistem aturan yang konsisten. Pola pikir, kepercayaan, keyakinan nilai-nilai itu masuk dalam identitas. Jadi ini termasuk dalam perahu diagram identitas gunung es. Berikutnya Bu. Nah sekarang tolong bisa dijawab Bu Nia. Mungkin disesuaikan dengan kondisi kelas 4. Menurut Anda, apakah penting seseorang memberi Anda hadiah? Menurut saya, hadiah atau reward kepada anak-anak itu penting untuk memancing mereka untuk lebih kreatif lagi. Kemudian yang kedua, apakah hadiah memberikan Anda motivasi untuk maju? Ya. Yang ketiga, apakah Anda memberi hadiah kepada anak sendiri ketika dia mencuci baju atau piring? Ya, memberi hadiah tapi berupa pujian, bukan barang. Kemudian yang keempat, menurut Anda berapa persen siswa yang termotivasi dengan hadiah atau ranking atau bintang kelas? Anak-anak semakin belajarnya semakin giat dan semakin termotivasi mendapatkan hadiah tersebut. Jadi anak-anak lebih giat lagi dalam pembelajarannya. Yang kelima, bagaimana perasaan Anda ketika teman Anda dalam satu tim mendapatkan hadiah sedangkan Anda tidak? Saya akan ikut bahagia karena teman saya mendapatkan hadiah, akan tetapi saya juga tidak kecewa. Saya akan lebih bersemangat lagi, lebih berdisiplin lagi dalam menjalankan apa yang akan dilaksanakan. Jadi semoga kalau sudah ada perubahan bisa mendapatkan hadiah juga. Yang keenam, apakah Anda akan tetap bekerja dengan sungguh-sungguh ketika tidak mendapatkan hadiah? Ya, tetap bersungguh-sungguh supaya menciptakan apa ya Bu? Nah, ya, menciptakan persaingan sehat antara teman-teman dalam satu tim. Demikian. Terima kasih Bu Nia. Memang kondisi masing-masing kelas atau masing-masing orang pasti tidak sama. Sebenarnya reward atau hadiah itu kalau di TK itu
suatu keharusan. Soalnya anak-anak itu kalau diberikan reward seperti bintang, tanda bintang itu pulang nanti dapat bintang 5 di tangan itu, ya saya senang. Itu kalau untuk anak TK itu sudah menjadi hal yang wajar. Jadi menurut kita apakah setiap reward itu perlu? Kita kondisional saja. Jadi nggak harus suatu kewajiban yang harus dipenuhi, juga tidak. Dan kalau memberikan juga tidak apa-apa, karena untuk memancing motivasi anak-anak kita biar lebih giat dalam belajar. Tapi sebenarnya ada juga ketika kita sering memberikan reward atau hadiah, itu malah menimbulkan semacam ketimpangan atau ketidakadilan, karena yang mau bersaing ya tetap anak-anak itu saja. Jadi mereka yang istilahnya mempunyai kelemahan dalam arti mungkin IQ, atau mungkin dia memang dasarnya juga anak yang kurang termotivasi seperti itu, dia sudahlah paling yang dapat juga itu. Jadi akhirnya yang dapat tetap itu saja, dan dia malah semakin bahasanya tenggelam. Dia sudah nyaman di posisinya, sudah seperti ini saja, saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, terima kasih Bu Nia. Keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan itu motivasi internal, sedangkan aturan itu motivasi eksternal. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di sini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Kemudian kesepakatan kelas satunya, yang B, A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu yang namanya keyakinan, itu adalah yang saling menyayangi, semangat, kemudian peduli, ada lagi tanggung jawab. Tergantung dari kita sifat atau kebutuhan anak itu sendiri yang kita harapkan. Di sini ada peraturan, ada beberapa peraturan. Tolong nanti dijawab apakah masuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju. Terima kasih Bu Eni. Jadi untuk peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menurut saya, jadi menghormati orang lain itu seperti menghormati diri sendiri. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, atau kita itu berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan demi keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu demi kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran, gunakan masker untuk kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, itu demi keselamatan dan keamanan. Sudah Bu? Terima kasih Bu Vera. Di sini ada beberapa peraturan. Memang seperti Bu Vera tadi, sepertinya sudah semua saya rasa sudah sesuai tentang nilai kebajikan yang dituju. Mengembalikan buku ke tempatnya itu nilai kebajikannya tanggung jawab. Benar, karena itu melatih anak untuk setelah membaca kita mengembalikan lagi buku di tempatnya, menata yang lebih rapi, itu tanggung jawab mereka. Dilarang mengganggu orang lain,
Itu berarti menghormati diri sendiri dan orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu komitmen, ada tujuan, dan menghormati orang lain juga. Dilarang melakukan kekerasan, berarti itu menjaga keselamatan orang lain dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan yang dituju atau nilainya itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan melatih kesabaran. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu hubungannya dengan keamanan dan keselamatan diri. Next, Bu. Apakah perlu ditindak? Guru membuat daftar kejadian yang kemungkinan terjadi dan apa yang diharapkan dari kelasnya. Guru menanyakan pada diri sendiri apakah jika siswa melakukan A perlu ditindak, termasuk terlebih dulu mengetahui latar belakang siswa. Jika guru merasa tidak perlu ditindak, centang tidak. Jika berhubungan dengan keselamatan atau keyakinan inti, maka wajib dicentang ya. Checklist ini sebagai pegangan guru dalam membebaskan perilaku anak di kelas agar tidak melampaui batas. Nah, di sini ada apakah perlu ditindak, tolong Bu Retno. Assalamualaikum. Saya akan membacakan tentang apakah kegiatan kejadian ini perlu ditindak atau tidak. Yang pertama adalah memakai sepatu tidak hitam. Menurut saya adalah perlu dilakukan tindakan. Mengerjakan tugas di lantai. Menurut saya ini tergantung situasi dan kondisinya. Misalkan memang kalau memang memungkinkan lingkungan itu tidak memakai meja, maka bisa saja mengerjakan tugas di lantai. Tiduran di lantai ketika guru menjelaskan, jelas ini perlu ditindak karena tidak sesuai dengan aturan atau kesepakatan kelas yang ada. Maka di kelas saat pelajaran tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, jadi perlu ditindak. Merusak fasilitas kelas, yang berarti tidak menjaga keamanan fasilitas yang ada, perlu ditindak. Telah mengumpulkan PR, menandakan anak ini tidak taat aturan atau tidak tertib, jadi perlu adanya tindakan. Demikian pendapat dari saya, Bu Eni. Terima kasih Bu Retno, bagus sekali. Benar, apakah perlu ditindak? Memakai sepatu tidak hitam, ya perlu ditindak. Karena apa? Kita aturannya pakai sepatu hitam. Kemudian mengerjakan tugas di lantai. Kita juga memang benar-benar melihat kondisi. Seperti kata Bu Retno tadi bahwa apakah di kelasnya itu ada meja? Benar, apakah itu ada meja? Berarti kalau tidak ada meja, kita bisa mengerjakan di lantai. Atau mungkin ketika anak mungkin dia merasa nyaman ketika dia mengerjakannya di lantai, ya sudah kita biarkan saja selama dia tidak mengganggu temannya yang lain. Tiduran di lantai ketika guru menjelaskan. Nah, kalau ini memang perlu. Karena apa? Kesepakatan kelas mereka kebanyakan membuat begini mendengarkan ketika guru menjelaskan, memberi penjelasan. Sedangkan dia kalau tiduran berarti dia tidak mendengarkan guru. Makan di kelas saat pelajaran, ya memang perlu ditindak. Merusak fasilitas di kelas ditindak, telat mengumpulkan PR juga ditindak. Ditindak, ya jika seseorang guru ketika ada siswa yang izin melakukan sesuatu harus mengatakan ya sebanyak-banyaknya. Jika menghadapi siswa yang meminta izin atas hal yang sekiranya harus dibatasi, jawaban guru adalah ya. Jika beri syarat yang bisa membuat siswa berpikir untuk batal atau lanjut dengan konsekuensi. Syarat harus berkaitan dengan keyakinan yang akan dilanggar. Contoh, Bu, bolehkah saya telat mengumpulkan tugas soalnya sedang diajak teman-teman nonton konser di kota A? Kemudian gurunya menjawab, ya, boleh jika kamu bisa mengerjakan PR tambahan dari saya. Kemudian yang kedua alternatifnya, ya boleh jika waktu pelajaran
saya, kamu bisa mengerjakan soal yang saya beri di depan kelas. Pasti anak tersebut akan berpikir 2 kali. Apakah dia mau ketika menonton konser, otomatis dia waktunya pulangnya besok sudah pasti pagi. Kemudian ketika ada PR tambahan, jelas dia tidak bisa mengerjakan. Otomatis dia pasti akan berpikir 2 kali untuk apakah ikut melanjutkan ikut nonton konser atau tidak. Restitusi atau konsekuensi. Kalau restitusi itu berdasarkan keyakinan, konsekuensi berdasar aturan. Restitusi dibuat siswa, konsekuensi dibuat guru. Restitusi korban mendapat ganti rugi atau terpuaskan, kalau konsekuensi korban bisa saja terabaikan. Restitusi dikaitkan dengan nilai yang lebih tinggi, sedangkan konsekuensi hanya mengikuti konsekuensi yang tertulis. Restitusi ada atau tidak ada aturan murid akan tetap berpedoman pada nilai dan norma. Konsekuensi, jika tidak ada aturan, bisa saja murid mengulang kesalahan. Tabel kejadian dan restitusinya. Tadi sudah ada contohnya yang kejadian anak menyobek artikel di mading, kemudian kebutuhannya apa? Mungkin penguasaan. Terus restitusinya apa? Menulis ulang artikel dan memajangnya, meminta maaf pada pemajang. Kemudian kejadian lagi anak-anak membuang sampah sembarangan, kebutuhannya mungkin kebebasan atau bisa juga kesenangan. Restitusinya membantu petugas kebersihan melakukan tugasnya sampai jangka waktu tertentu. Kemudian minta maaf. Mungkin diskusi kita kali ini ada pertanyaan, Bu Dewi? Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sebelumnya, restitusi itu istilah baru buat saya, karena setahu saya restitusi itu restitusi di bidang pajak pengembalian. Ternyata juga ada istilah semacam hukuman konsekuensi, ada istilah lagi restitusi. Yang jadi pertanyaan saya, ketika ada anak yang sudah melanggar kesepakatan bersama di dalam kelas, apakah anak itu harus direstitusi atau sebaiknya cukup diberi konsekuensi, atau kalau hukuman saya kira memang tidak pas karena itu kesepakatan bersama, mungkin anak juga sudah berpikir 2 kali untuk melanggar. Mungkin itu yang jadi pertanyaan saya, apakah harus direstitusi atau mungkin diberi konsekuensi. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Restitusi itu seperti tadi bahwa restitusi itu membuat kondisi kita agar kembali menjadi lebih baik. Jadi di kelas kita sudah membuat kesepakatan kelas, kemudian ada siswa yang melanggar, apakah harus selalu direstitusi atau mungkin diberi restitusi? Sebaiknya iya. Kalau anak tersebut mungkin sudah istilahnya, karena apa? Restitusi hubungannya dengan konsekuensi. Jadi misalnya dia berlarian ketika guru menjelaskan, itu sudah melanggar kesepakatan kelas. Jadi siswa tersebut pasti akan direstitusi agar dia tidak mengulangi lagi kejadian seperti itu atau perbuatannya. Tapi apakah setiap pelanggaran atau mungkin dia melanggar kesepakatan kelas itu berkali-kali dalam 1 hari, apakah perlu direstitusi? Sepertinya tidak. Jadi menurut saya itu tidak. Karena apa? Seperti contoh murid saya di kelas 3 itu namanya Haselo, dia memang sifatnya seperti itu, karakternya seperti itu, jadi dia direstitusi berkali-kali pun dia tetap seperti itu. Jadi cuma tugas kita hanya menuntun dia dengan cara bagaimana. Kalau saya ingatkan, atau mungkin cuma saya lihat apakah dia
masih seperti itu, misalnya dia berlarian, kemudian saya pandang, saya lihat itu dia langsung duduk, terus kemudian dia ulang lagi, mengambil minuman kemudian minum, padahal dia baru saja juga saya restitusi kemarin dengan masalah yang sama. Akhirnya saya cuma hanya saya lihat, kemudian ada lagi dia berulah, mungkin mengganggu temannya atau usil. Sudah saya ingatkan dengan kata-kata, atau mungkin dia sadar sendiri, setiap saya lihat itu dia sadar sendiri. Akhirnya dia diam. Kalau setiap kali ada pelanggaran dari hasil itu saya restitusi, mungkin dia juga akan bosan. Jadi saya biasanya juga hanya memberitahu. Jadi kita kondisional, Bu Guru, Pak Guru bisa merestitusi ketika pelanggaran itu memang benar-benar sudah istilahnya berat. Menurut saya seperti itu, Bu Dewi. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bu Guru lain. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk saya dalam mendiseminasikan tentang budaya positif, disiplin positif, restitusi kali ini. Semoga ilmu yang saya dapat sudah saya tularkan ke Bapak Ibu Guru hebat, bisa dipraktekkan juga di kelas. Kita bisa sharing sewaktu-waktu. Bila ada masalah atau mungkin kejadian, kita bisa membicarakannya lagi di waktu yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin, mandiri, sopan santun. Lalu saya senang sekarang sikap saya menjadi lebih baik. Menurut saya, selama menjadi calon guru penggerak, Bu Heni sudah mengaplikasikan ilmunya dengan baik. Ketika pembelajaran, sudah memberikan contoh disiplin yang konsisten pada murid-murid kami. Sehingga saya melihat anak-anak lebih semangat lagi dalam pembelajarannya. Bagi kami pun, beliau memberikan contoh dan menginspirasi, terutama semangatnya dalam mengajar. Semoga Bu Diana Heni Setiawati lebih sukses lagi dan bisa mengharumkan nama lembaga kita menjadi yang lebih baik.